Alam yajidka yatiman fa'awah. Sekarang kita akan melihat, tapi ini udah belum minggu lalu? Itu udah Sudah belum? Ustaz. Udah. Itu sudah. Oh, sudah. Iya, Oh, berarti sekarang setelah tutup Rasul ayat Ustaz. SAW, ya berarti sekarang kita bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di eh, di mana ya? Masa kanak-kanak Nabi ya. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghabiskan waktunya dari usia 0 sampai hampir 4 tahun itu di kampung Bani Sa'ad. Jadi Nabi sempat menyusui sama ibunya 7 hari. Setelah itu di rumah Thuwaibah beberapa saat, ya, beberapa hari. Setelah itu baru di rumah Halimatus Sa'diyah, ya, Al Harith bin Abdul Uzza. Di kampung Bani Sa'ad ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belajar apa? Di kampung Bani Sa'ad ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belajar pertama bagaimana dekat dengan alam. Yang kedua, bagaimana memiliki keterampilan berbahasa yang baik. Orang kalau dekat dengan alam itu membuat dia selalu lebih mudah terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kan ada dua ayat-ayat Allah itu. Ada ayat-ayat qauliyah, ada ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah adalah apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab-kitab kepada para nabi. Ayat kauniyah adalah hamparan ufuk alam semesta. Fenomena-fenomena kosmik itu adalah ayat-ayat kauniyah. Kita umat Islam ini paling mengabaikan satu ibadah penting, membaca ayat kauniyah atau yang disebut dengan tafakur. Padahal itu penting. Kita kalau melihat apa yang uh, Allah ciptakan di dunia ini lebih perhatian, maka kita akan semakin timbul rasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, ya kan? Untuk apa? Hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqu min rabbihim. Jadi Allah memperlihatkan kepada kita segala sesuatu di penjuru dunia ini, di alam semesta ini dan pada diri mereka, agar mereka sadar tahu bahwa Al-Quran itu benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar meningkatkan keimanan. 3 jam yang lalu saya ke Museum Science California, ya, teman-teman sekalian. Jadi kita mulai dari perjalanan di bawah laut gitu. Apa? Ada teater 40 menit 3 dimensi. Melihat bagaimana kekuasaan, ya, Allah Subhanahu wa taala, penciptaan jenis-jenis makhluk-makhluk yang ada di bawah laut. Itu saya sampai kepada pikiran, kok bisa ada orang yang ateis di dunia ini, ya. Nggak mungkin itu semua terjadi dengan sendirinya, dengan seluruh keragaman cara mereka mendapatkan makan, bagaimana mereka bertahan, bagaimana, ya, mereka berada di dalam itu, dan wah, macam-macam. Setelah itu sampai kita, ya, simulasi ke ruang angkasa, kita lihat pesawat yang pergi ke ruang angkasanya, bagaimana kamera yang diorbitkan di Mars, kemudian bagaimana kita lihat semua itu. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang fenomena-fenomena itu. Jadi kita ini berinteraksi dengan alam semesta itu nggak boleh interaksi kosong, tidak boleh. Kalau kita benar dalam melihat penciptaan itu, kita akan sampai kepada isyarat bahwa betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Kita harus sampai kepada predikat ulil albab agar kita melihat langit, bumi, awan, hujan, sawah, sapi, kambing sebagai ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya apa? Syaratnya kamu memaksimalkan kerja hatimu dan pekerjaan logikamu. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi kerja mind dan soul itu harus berimbang.
sehingga kita sampai kepada kesadaran paling tinggi, Rabbana subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batila. Bahwa Allah maha sempurna, maha suci dari segala kekurangan-kekurangan. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Artinya, semut-semut itu diciptakan tidak sia-sia. Debu-debu diciptakan tidak sia-sia. Daun-daun, ranting-ranting diciptakan tidak sia-sia. Termasuk kejadian-kejadian dalam hidup kita. Ya, pertemuan kita pada pagi hari ini. Kemudian kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Kemudian orang-orang yang menyebalkan dalam hidup kita. Itu semua tidak mungkin diciptakan Allah sia-sia. Dia pasti membawa pesan bagaimana kita mengambil hikmah, kita dapat merasakan betapa kerdilnya diri, dan harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal pahit dalam kehidupan itu mengajarkan kita banyak sekali, ya, hal-hal yang bernilai, nilai-nilai yang terdapat di dalam kehidupan ini. Nabi belajar itu pertama di kampung Bani Sa'ad. Yang kedua, Nabi belajar kemampuan berbahasa yang tinggi. Kemampuan berbahasa yang tinggi, teman-teman sekalian, itu penting sekali. Sebab pemilik narasi yang pandai menyusun kata-kata itu adalah orang-orang yang sukses. Anda kalau lihat pemimpin-pemimpin besar di dunia, itu mereka sangat pandai dalam menyusun narasi. Nabi itu sangat fasih, Nabi SAW. Sampai Abu Bakar As-Siddiq suatu hari berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma ra'aitu ahadan afsahu minka." Aku nggak pernah lihat orang yang lebih fasih, lebih pandai berkata-kata seperti engkau. Kata Nabi SAW, "La ajab, ana min Quraisy wa nasya'tu fi Bani Syaibah." Ya, wa nasya'tu fi Bani Sa'ad. Aku ini berasal dari Quraisy dan aku berkembang di Bani Sa'ad. Jadi kampung-kampung yang ada di sekitar Mekah itu lebih original bahasa mereka dibanding Arab yang kosmopolitan, di mana para perantau saling berjumpa, aktivitas-aktivitas dagang dan muamalah membuat bahasa mereka tercampur. Jadi Nabi SAW diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sosok pertama. Ini sosok pertama yang ini sosok pertama, ayah pertama dalam kehidupan Nabi SAW. Kontrak menyusui itu 2 tahun. Sebab kan air susu ibu kan 2 tahun. Tapi karena melihat banyak keberkahan yang didapat ketika mereka memelihara Muhammad, suami istri ini berunding. Al-Harith bin Abdul Uzza dan Halimatus Sa'diyah ini, kita minta sajalah kepada Aminah ya, biar anaknya itu tetap bersama kita. Ayo kita datang ke Mekah, bujuk lagi ibunya biar Muhammad tetap bersama kita. Soalnya ekonomi mereka, penghasilan mereka gitu, ternak-ternak mereka itu luar biasa sukses. Sampai orang-orang di Bani Sa'ad itu bilang ke anak-anak mereka, kalau kalian mengembala kambing, ikuti kambing Halimah. Sebab selalu kambing Halimah itu yang paling subur-subur, paling gemuk-gemuk. Nah, karena itu mereka merasa ini anak membawa keberkahan. Dan Nabi di situ berkembang sangat cepat. Kata Halimah, dia berkembang sebulan seperti anak lain berkembang sehari. Dia berkembang sebulan seperti anak lain berkembang setahun. Dia berkembang sehari seperti anak lain berkembang sebulan. Jadi orang lain butuh waktu sebulan untuk berkembang sepesat itu, dia cukup 1 hari. Orang lain butuh waktu 1 tahun untuk berkembang sepesat itu, dia 1 bulan. Jadi ketika Nabi berusia 2 tahun itu berarti kesadaran Rasulullah, kemudian sikapnya, kemudian fisiknya itu jauh melampaui usia 2 tahun itu. Kita nggak tahu, mungkin seperti anak udah 4 tahun bisa jadi. Nah, sehingga mereka akhirnya minta kepada ibunya pergi ke Mekah, bilang kepada Halimah, udah biarinlah Muhammad ini sama kami. Oh jangan, aku mau sama anakku kan. Pasti Halimah ingin dia bersama anaknya. Tapi Halimatus Sa'diyah dan suaminya ini meyakinkan Aminah bahwa lebih baik bersama kami. Mekah ini kadang wabah, lingkungan tidak bagus, bahasa juga sudah tercampur. Sampai Halimah tunduk. Halimah bilang, ya udah sama kalian deh 2 tahun lagi. Sehingga Nabi bisa bersama mereka selama 4 tahun. Tetapi teman-teman sekalian, sebelum 4 tahun,
Sebelum Nabi berusia 4 tahun, terjadi peristiwa yang menakjubkan dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia sedang bermain bersama saudara-saudara sesusuannya, kemudian beberapa sepupunya begitu, anak Halimah 2 orang, itu tiba-tiba ada 2 orang malaikat yang datang ya. 2 orang laki-laki, malaikat menyerupai laki-laki datang, lalu membaringkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu membelah dada. Itu ketakutan. Anak Halimah itu ketakutan berlari ke rumah ibu mereka, orang tua mereka. Lalu mereka berkata, Qutila Muhammad, Qutila Muhammad. Dia bilang, Muhammad udah dibunuh, Muhammad udah dibunuh. Gitu. Akhirnya segera Halimatus Sa'diyah dan suaminya pergi ke tempat yang ditunjuk. Pada saat mereka datang, Nabi Muhammad itu sudah berdiri tapi dalam keadaan muka pucat seperti tidak ada darahnya. Mereka segera mendekati Nabi dan bertanya apa yang terjadi. Nabi bercerita, tadi datang 2 orang laki-laki padaku. Lalu mereka membaringkanku. Yang satu di dekat kepalaku, yang satu di dekat kakinya. Yang satu bertanya, inikah orangnya? Iya, inilah orangnya, dia bilang. Lalu yang satu membuka dadaku. Kata Anas bin Malik yang meriwayatkan riwayat ini, ya, aku demi Allah, aku melihat bekas jahitan mihyab yang ada di dada Nabi itu masih terlihat. Bekas pembelahan dada Nabi itu. Jadi nyata betul itu. Lalu yang satu membawakan bejana yang berisi dari zam-zam, bejana emas, ya, yang di dalamnya ada zam-zam. Lalu diambil bagian hitam dari hatiku lalu dicuci dan berkata, "Hadza nasibu syaitan minka." Ini adalah bagian setan yang ada di dalam dirimu. Ternyata dalam setiap diri kita ini ada satu, ya, hitam yang ada di hati kita, itu adalah bagian nasibu syaitan yang ada di kita. Kalau Nabi itu sudah dibasuh, sudah disucikan. Menjadi seorang pemimpin itu harus hatinya bersih, suci, ya, biar benar-benar melakukan itu demi rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Halimah dan suaminya ini ketakutan, ya, takut terjadi hal-hal yang buruk dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka bilang, kita kembalikan saja deh ke ibunya gitu. Pergi akhirnya ke ibunya Aminah. Kata Aminah, lah, kalian dulu ngotot banget biar Muhammad bersama kalian. Ini belum 4 tahun kalian sudah kembalikan gitu. Ada apa? Oh, nggak apa-apa, biar dia bersama ibunya. Tapi Aminah tidak percaya, pasti ada sesuatu ini. Tapi keduanya nggak berani bercerita, ya. Sampai Aminah berkata, demi Allah, kalau kalian takut sesuatu yang buruk terjadi kepada putraku, maka itu tidak mungkin terjadi. Sebab aku bermimpi ketika aku mengandungnya, ada cahaya keluar dari dalam tubuhku, menerangi sampai istana di Syam. Barulah suami istri itu berterus terang bercerita apa yang terjadi. Ya. Tapi sejak itu Nabi tinggal bersama ibunya Aminah. Lihat di rumah Halimatus Sa'diyah, Nabi belajar tentang kehidupan yang sederhana, belajar dekat dengan alam, belajar bahasa yang baik, ya, dan belajar menjaga kesucian hati. Di rumah ibunya, Nabi SAW belajar makna kasih sayang dan balas budi. Jadi ketika Nabi baru berumur 6 tahun dan Aminah melihat bahwa anakku ini sudah layak untuk pergi berziarah ke makam ayahnya. Baru umur 6 tahun. Tapi memang Nabi, ya, berkembang lebih daripada anak-anak yang lain. Aminah bersama pelayan perempuannya, siapa namanya? Ummu Aiman, itu pergi ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Kemana mereka? Pertama, berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Yang kedua, bersilaturahim dengan keluarga neneknya di Madinah. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan ketika bicara tentang nasab Nabi. Nabi SAW itu anak Abdullah, Abdullah itu anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib itu anak Hashim yang ibunya orang Madinah. Hashim itu menikah dengan perempuan Madinah, ya, bernama Salma. Dari pernikahan itu lahirlah Abdul Muttalib. Jadi Salma ini dari Bani Najjar, sehingga Nabi itu ada keturunan Madinah. Jadi Nabi waktu hijrah ke Madinah itu tidak terlalu asing, sebab Nabi memang berasal dari Madinah, gitu. Nah, dan lihat bagaimana ketika dia berusaha menjalin silaturahim sejak kecil, Allah kembalikan Nabi ketika di Madinah itu ontanya berhenti di kampung Bani Najjar yang sekarang menjadi lokasi
masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua adalah persiapan-persiapan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, persiapan-persiapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Nabi berkembang, disiapkan menjadi seorang pemimpin dari dia kecil. Teman-teman sekalian, ya, kita sekitar 7 menit lagi masa kecil Nabi, karena nanti saya kasih tugas, saya kirim ke Sabila, masa remaja Nabi SAW itu lanjutan dari materi kita, ya, masa remaja Nabi SAW. Sehingga pertemuan berikutnya kita langsung bicara tentang pernikahan Nabi dengan Khadijah. Baik. Kemudian Nabi SAW di Madinah itu pengalaman yang menyenangkan. Nabi belajar berenang di situ, Nabi berinteraksi melihat orang-orang Yahudi di situ gitu. Ada bekas di dalam diri Nabi dari perjalanannya itu, ya. Inni ahsantul aum, kata Nabi, aku ini bisa berenang itu fi bi'r Bani Najjar, di sumur Bani Najjar. Jadi sumurnya itu seperti kolam, ya, besar. Mereka tempat menampung air sekalian. Jadi di situ Nabi belajar berenang di masa kecilnya ketika dia ke Madinah. Waktu perjalanan pula, ya, ketika di pertengahan jalan, tapi lebih dekat ke Mekah, di satu wilayah namanya Abwa, ibu Nabi itu mengalami demam, panas tinggi sekali, ya, sehingga mereka harus berhenti beberapa hari di situ, dan Aminah sakitnya semakin buruk, lalu meninggal di situ. Teman-teman sekalian, ketika Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim, Allah mengajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan mengandal apapun selain Allah Subhanahu Wa Taala. Gak boleh kamu mengandalkan ayahmu, gak boleh kamu mengandalkan nama besarnya, tidak boleh. Hari ini Nabi belajar satu hal yang lebih penting lagi. Apa itu? Hakikat kehidupan dunia. Kamu dapat mencintai siapa saja dalam hidup, tapi pada saatnya dia akan pergi. Jangan menggantungkan secara mutlak hidupmu kepada sesuatu, jangan. Gak bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah lah yang tidak akan pernah pergi. Lihat bagaimana Allah memilih tempat kematian bagi ibu. Kalau ibu Nabi itu meninggal di Mekah, banyak saudara-saudara dari ayah Nabi SAW. Ketika pengurusan jenazahnya, Nabi diajak ke rumah pamannya yang satu, diajak main, dilengahkan, berbicara dengan sepupu-sepupunya, sehingga Nabi tidak melihat bagaimana prosesinya, dan Nabi terhibur ketika ibunya wafat, masih banyak orang lain. Ini tidak. Di padang pasir, tidak ada siapapun kecuali mereka bertiga. Dia menyaksikan bagaimana ibunya menghembuskan nafas terakhir di pangkuan Ummu Aiman. Lalu dia menyaksikan bagaimana Ummu Aiman menggali tanah untuk kuburan ibunya itu. Bagaimana kemudian dia menyaksikan ibunya, jasad ibunya diletakkan. Ya, kata Ummu Aiman, aku menggali, aku menutup tanah, dan aku mengangkat Muhammad menjauhi dari situ. Karena Nabi mau ikut bersama. Diangkat dulu, dijauhin, ditimbun tanahnya. Jadi Nabi SAW memang dengan jelas dan secara sempurna, detik demi detik memperhatikan bagaimana mulai dari kematian ibunya sampai ibunya harus dikuburkan dan ditinggalkan sendirian di Abwa. Sementara dia harus melanjutkan kehidupan. Pulang ke Mekah bersama Ummu Aiman. Sampai di Mekah, teman-teman sekalian, Ummu Aiman tidak langsung membawa Nabi itu ke rumahnya, tidak. Tapi langsung membawa ke rumah kakak. Rasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada satu hal yang terjadi itu. Sebab ibunya tidak ada, Ummu Aiman langsung dari Musafir datang ke situ. Abdul Muthalib bertanya, apa yang terjadi dengan ibunya? Kakeknya itu memeluk kakek meninggal dunia. Abdul Muthalib segera jongkok dan memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdul Muthalib berkata, Anta ibni, engkau adalah anakku. Sejak itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah Abdul Muthalib. Sosok ayah kedua dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, jika Nabi telah belajar
dekat dengan alam, tentang bagaimana ayat-ayat Allah, tentang kekuatan bahasa, tentang kebersihan hati, tentang sifat balas budi, tentang kasih sayang dan kelembutan seorang ibu. Di rumah Abdul Muthalib, Nabi belajar rasa percaya diri dan hidup untuk orang banyak. Abdul Muthalib adalah tokoh penting di Quraisy. Abdul Muthalib mengajarkan Nabi bagaimana terbiasa mengurus kehidupan orang-orang dalam makna yang positif. Jadi Nabi itu nggak suka main-main. Dia suka mengikuti kakeknya di mana kakeknya duduk. Duduk bersama-sama pemuka-pemuka, elit-elit Quraisy. Di situ mereka belajar, mereka mendengar hal-hal yang isu-isu yang berkembang di Quraisy tentang ekonomi, tentang sosial, tentang politik, tentang ya perjanjian-perjanjian. Jadi Nabi itu belajar banyak sekali dari majelis kakeknya Abdul Muthalib itu. Dan dia menjadi sangat percaya diri, terbiasa bergaul dengan kelompok-kelompok elit. Ini hal yang menarik sekali dalam kehidupan Nabi sebagai tonggak penting pendidikan menjadi seorang pemimpin yang sesungguhnya. Nah, ini masa kecil Nabi SAW. Sampai 2 tahun dia merasa nyaman di rumah kakeknya itu. Ternyata umur kakeknya juga tidak panjang. Kakeknya mulai sakit-sakitan. Dan kakeknya melihat siapa anaknya yang paling layak untuk mengurus Nabi SAW, mengurus Muhammad SAW. Ada 2 anak Abdul Muthalib yang kaya. Yang pertama adalah Abbas, yang kedua adalah Abu Lahab. Tapi Abdul Muthalib tidak memilih keduanya. Karena yang penting bukan harta dalam pendidikan ini. Yang penting adalah sifat lembut dan bagaimana memiliki kasih sayang, kedekatan dengan anak-anak. Maka jatuh pilihannya kepada anaknya Abu Thalib. Beberapa hari sebelum wafat, Abdul Muthalib membawa Nabi ke rumah Abu Thalib. Dia berkata kepada Abu Thalib, "Usika bi ibni hadza." Aku berwasiat kepadamu, berpesan kepadamu untuk menjaga anakku ini. Selalu dia berkata anakku, anakku, anakku. Dan kebayang bagaimana Nabi sedih ya. Dia sudah kehilangan ayah, melihat kuburannya di Madinah. Kemudian kehilangan ibu pada saat sedang butuh-butuhnya kasih sayang seorang ibu. Tapi kemudian hatinya mulai terobati ketika tinggal di rumah Abdul Muthalib kakeknya. Tapi baru sebentar, baru 2 tahun, kakeknya juga harus meninggal dunia. Ya Allah. Belum 10 tahun Nabi telah merasa 3 kali yatim dalam kehidupannya. Allah mengajarkan Rasulullah SAW sejak kecil betapa dunia ini sementara. Tidak ada seorang pun yang bisa kita andalkan dalam kehidupan ini. Teman-teman, Anda bisa mencintai siapa saja dalam hidup, tapi pada saatnya dia pasti akan pergi. Tidak ada yang kekal abadi. Maka bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat terus kesadaran dalam dirimu. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbik. Semua yang ada di muka bumi ini semuanya akan sirna kecuali zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Nabi pelajari dari kecil. Yang kedua, dengan hidup di banyak rumah. Di rumah ibunya, di rumah Suwaibah, di rumah Halimatus Sa'diyah, di rumah Abdul Muthalib, dan di rumah Abu Thalib, 5 rumah yang berbeda. Nabi belajar tentang tabiat-tabiat kehidupan yang berbeda. Semakin seseorang memiliki komunitas yang banyak, bergaul dengan kelompok-kelompok yang berbeda, semakin dia bijaksana. Maka Anda nggak boleh hanya membatasi teman-teman di kampus saja, jangan. Ini teman-teman di kampus, ini teman-teman di kosan, ini teman-teman di pengajian, ini teman-teman di rumah Quran, ini teman-teman di alumni dulu, ini teman-teman. Biar kita lihat, ya pasti itu kelompok berbeda. Mungkin di kampus ada ketemu dengan orang-orang yang memang anak-anak pesantren, ngerti agama, menjalani kehidupan seperti itu. Tapi ada orang yang betapa malangnya mereka tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka butuh sentuhan dakwah. Mereka butuh aksi nyata darimu. Bagaimana engkau memperjuangkan mereka untuk mengenal Allah. Sehingga mereka dapat terselamatkan, dapat ridho Allah, dapat surga Allah insya Allah. Ini masa kecil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah setelah ini kita akan berbicara tentang masa remaja Nabi. Nanti saya berikan linknya ke Sabila untuk antum tonton ya. Itu lanjutan dari pelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini ada yang mau tanya, silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ustaz Afwan. Ada yang mau tanya nggak?
Nah, Ustaz, Apa? kan Nabi pas kecil itu udah banyak kehilangan ya, Ustaz, pas kecil, pas belum jadi Nabi. Terus apa yang beliau lakukan ketika setelah kehilangan orang-orang tersayang beliau? Kayak bagaimana beliau menghadapinya? Menghadapi, ya artinya Nabi itu sudah terbiasa ya. Nabi akhirnya terbiasa dengan tabiat kehidupan itu gitu. Jadi Nabi itu udah sadar dari kecil bahwa ya memang kita tidak boleh berharap segala sesuatu itu akan abadi dalam kehidupan kita. Nggak ada yang abadi. Ya, kesenangan kita, kesehatan kita, masa muda kita, orang-orang yang kita cintai, ya, penolong kita nggak bisa. Itu pelajaran pentingnya. Yang lain apa? Saya nggak enak pakai video ini lagi makan ya karena mau isya bentar lagi. Ada yang tanya lain? Berapa orang ini yang hadir? 31 ya? Nah, Ustaz. Seasal Ustaz. Silakan. Kalau agamanya ibundanya Rasul tuh apa Ustaz? Ya, kan para ulama berselisih pendapat tentang hal itu. Dan tapi itu tidak mempengaruhi keimanan kita sama sekali. Jadi artinya kita tidak perlu mendalami itu bahwa agama ibu Nabi itu apa, kemudian dia masuk surga apa tidak gitu. Itu serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang pasti dia meninggal sebelum masa kerasulan. Jadi mereka ini masa fatrah, ya. Kita nggak tahu bagaimana nasibnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Ustaz. Baik ibunya atau ayahnya ya. Tapi kalau misalnya begini, Habib Rizik Syihab itu kan pernah debat tentang orang tua Nabi itu. Ustaz Khalid bilang di neraka, dia bilang nggak di surga. Lalu dia bawa yang hadis dari Nabi bahwa seorang bertanya kepada Nabi, di mana ayahku? Ayahmu di neraka, kata Nabi. Orang itu sedih sekali dan pergi. Lalu Nabi panggil dia dan berkata, ayahku dan ayahmu itu di neraka. Nah, ayah yang dimaksud Nabi itu, menurut orang yang berpendapat bahwa ayah Nabi adalah ahlul fatrah, ayah yang dimaksud Nabi itu adalah Abu Talib. Sebab orang Arab biasa bilang paman, bilang kakek sebagai ayah. Wallahu a'lam bishawab. Sama seperti Al-Quran berkata, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Azar itu ada yang berkata dia adalah kakek. Jadi bukan ayah kandungnya Ibrahim, bukan. Karena biasa di bahasa Arab digunakan kata ayah juga. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Ustadz Afwan, Ana pernah mendengar entah ini sejarah atau dari hadis, tadi masih tentang ibunya Nabi Ustadz. Jadi di situ Nabi berkata Ya. Bahwa ibuku tidak akan bisa masuk surga itu. Aku tidak akan bisa memberikan syafaat kepada ibuku. Apakah itu benar Ustadz? Maksudnya hadis atau sejarah gitu itu? Atau nggak ada sama sekali? Enggak, saya belum tahu yang kalimat seperti itu ya. Mungkin kalau ada tahu bahasa Arabnya, saya bisa lihat takhrij. Tapi mungkin bahasanya aku tidak bisa memberi syafaat kepada ibuku, mungkin begitu. Gitu. Oh, iya, Bukan berkata ibuku di neraka, saya belum pernah dengar kalau itu. Baik, Ustaz. Coba lihat nanti. Yang lain Tapi silakan. Ustaz masih bersama kita. Gimana? Sebenarnya saat itu Siti Aminah pun ini kan Ustaz maksudnya beriman ke Allah, tapi ya maksudnya saat itu Siti Aminah beriman ke Allah kan gitu. Atau Ya, kalau orang Quraisy itu mengimani keberadaan Allah sebagai pencipta mereka, iya. Jadi tauhid rububiyah mereka ada.
Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Itu. Tapi gimana ibadah mereka? Itu kan sudah diubah oleh Amr bin Luhai, kata Nabi. Awwalu man ghayyara dina Ibrahim Amr bin Luhai, kata Nabi. Dan Nabi melihat bagaimana Amr bin Luhai itu disiksa pada malam Mi'raj. Begitu. Jadi hanya sedikit sosok yang tidak beriman kepada berhala-berhala. Di antaranya adalah Warqa bin Naufal, Ubaidillah bin Jaish, ya, bin Jahash, kemudian siapa lagi? Ada lagi Zaid namanya, Zaid bin siapa itu lupa saya. Bin Huwairith, Utsman bin Al-Huwairith. Nah, itu disebut dalam sejarah, tapi bapak Nabi, ibu Nabi tidak termasuk nama-nama itu. Jadi saya nggak tahu pastinya seperti apa. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran, Ustaz. Yang lain teman-teman gimana? Semangat ya, insya Allah ya, Ramadan ya. Semangat Ustaz. Ustaz, semangat. Semangat. Ya udah Selasa kalian. Saya ini baru berbuka hari Senin ini. Berapa jam Ustaz puasa di sana? 14 jam lebih dulu Indonesia. Jadi antum harus kurangi 14 jam. Itu jam saya. Jadi saya sekarang jam 8 malam hari Senin. Berapa derajat Ustaz di sana dinginnya? Dingin banget. Insya Allah. Ustaz sampai kapan di sana Ustaz? Insya Allah saya hari Sabtu sudah nyampe Indonesia, insya Allah. Ustaz, pekan depan kita UTS. Pekan depan UTS ya? Iya Ustaz. Iya, Ustaz. Masya Allah, cepat banget UTS. Materi yang di UTS Saya kan carikan dulu linknya. Dari awal materi sampai Nabi Remaja. Tapi minggu depan jangan UTS dulu lah. Kita baru berapa pertemuan ya? Baik, Ustaz. 1, 2. Kayaknya belum cukup deh. Ya. 1. Gak nyampe 10 Ustadz kayaknya. Baru 5 Berapa? pertemuan. Ustaz. Baru 5 kayaknya. 5 pertemuan. Nah, makanya kita harusnya berapa? Kita harusnya ini. Setengahnya ya, Ustaz. Harusnya ya 7 pertemuan ya. Iya, setengah dari 14, 7 berarti. Baik, Bentar ya, saya carikan dulu. Nah, nanti untuk UTS-nya berarti soalnya seperti kita 2 minggu lagi berarti. 2 minggu lagi ya. Boleh ya? Baik, Ustaz. Masa remaja Rasulullah. Mana ya? Nah. Lupa saya di mana itu. Ini tidak ada PDF ya, Ustaz. Oh, ada berbentuk poin-poin saja, tapi itu masih mentah banget, raw. Betul. Di mana ya kita mau ketemu itu ya? Nanti saya cari insya Allah buat saya kirim linknya ya teman-teman. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Silakan. Jika nggak ada, berarti sampai di sini dulu. Nanti kita sambung dengan YouTube itu. Nah, Ustaz. Ini saya cari. Atau tolong kalau bisa ketemu masa remaja Rasulullah Faris Beki. Biasanya ketemu ya. Ya Pak, saya belum melihat itu. di YouTube ya Ustaz. Di YouTube.
Masa remaja Rasulullah. Itu ada yang di Latino. Semoga bagus ininya ya. Bentar. Semoga bagus suaranya. Share, copy link. Saya kasih di sini ya, di chat. Saya kasih. Nanti di copy aja dulu. Nah, itu YouTube-nya. Baik. Mungkin itu dulu teman-teman. Saya harus siap-siap. Orang udah mau sholat Isya ya. Terima kasih banyak semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.